Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 ini, saya akan mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung karena diduga pemilu tahun 2024 curang. Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, mulai sekarang sudah ramai dibicarakan masalah pemilu, baik yang ikut dalam pemilu dan peserta pemilu. Hanya bisa diikuti 2 orang pasang calon katanya. Peserta yang akan ikut pemilu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan semua calonnya tersebut sudah memasang baliho-baliho dan di pinggir jalan agar mereka nanti dipilih oleh masyarakat, dan mereka sudah menyampaikan informasi-informasi masalah pemilu nantinya. Harapannya nanti akan dipilih oleh rakyat. Pemilu tahun 2024 diprediksi Susilo Bambang Yudhoyono akan penuh kecurangan. Maka Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung untuk menanggulangi hal tersebut. Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menimbulkan keributan dan kegaduhan terutama di kalangan partai politik dan di kalangan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perbuatan Susilo Bambang Yudhoyono sudah masuk perbuatan kejahatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Ancaman hukumannya 9 bulan melanggar pasal 310 KUHP, di mana tudingan daripada Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya disebutnya saja tanpa didukung data. Hal ini sudah merupakan perbuatan penghinaan dapat dihukum yang ancaman hukumannya 9 bulan melanggar pasal 310 KUHP. Semua tudingan negatif yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tidak akan dipercaya masyarakat karena masyarakat 75% puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Harapan saya agar polisi menangkap SBY yang menghina Presiden Joko Widodo yang suka melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat. Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, mulai sekarang sudah ramai dibicarakan masalah pemilu, baik yang ikut dalam pemilu dan peserta pemilu. Hanya bisa diikuti 2 pasang calon katanya. Dan juga sekarang ini sudah secara tidak langsung dan sudah banyak melakukan kampanye-kampanye, di mana kampanyenya yang ingin agar dia nanti dapat dipilih oleh masyarakat. Peserta yang akan ikut pemilu Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan semua ini sudah membuat baliho-baliho yang didirikan di pinggir jalan agar semua orang dapat melihatnya. Pemilu tahun 2024 diprediksi Susilo Bambang Yudhoyono akan penuh kecurangan, maka SBY turun gunung untuk menanggulangi hal tersebut. Dan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono akan penuh kecurangan tanpa didukung alat buktinya, hanya omong saja, tidak ada bukti-bukti kecurangan tersebut. Sehingga pantas dia dapat dituntut merusak nama baik Presiden Joko Widodo atau melakukan penghinaan, melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan penjara. Pernyataan SBY tersebut menimbulkan keributan dan kegaduhan, terutama di kalangan partai politik dan di kalangan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perbuatan SBY sudah masuk perbuatan kejahatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, ancaman hukumannya 9 bulan melanggar pasal 310 KUHP. Semua tudingan negatif yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tidak akan dipercaya masyarakat karena masyarakat 76% puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.
Jadi harapan saya agar polisi menangkap SBY yang menghina Presiden Joko Widodo, yang suka melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat, dan dia asal menuding saja tanpa didukung alat bukti. Hal itu perbuatan yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Kalau dia bisa menuding tersebut harus didukung minimal dua alat bukti. Kalau sudah didukung dua alat bukti, ya bisa dibenarkan pernyataan SW tersebut. Tetapi karena tidak didukung minimal dua alat bukti, maka SBY tersebut termasuk melakukan perbuatan kejahatan penghinaan, termasuk merusak nama baik Presiden Joko Widodo. Karena semua masalah pemilu ini di bawah pemerintahan daripada Presiden Joko Widodo, dan semua tudingan-tudingan negatif tersebut termasuk lagi kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada partai politik peserta pemilu. Sedikit banyaknya itu berpengaruh pernyataannya tersebut, mungkin untuk mengambil hati. Jadi harapan saya agar polisi menangkap SBY yang menghina Presiden Joko Widodo, yang suka melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.